easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Halo Mam, salam sehat semuanya. Perkenalkan saya Dr. Vivit Kurnia, konselor laktasi. Pada video kesempatan kali ini saya akan menggambar anatomi dari payudara wanita, sehingga kita tahu bagaimana sih ASI itu bisa terproduksi dan bagian-bagian apa saja yang berperan di dalamnya. Kita akan mulai menggambar anatomi payudara. Ini payudara. Sini ada puting. Kemudian payudara kita ini terdapat jaringan penunjang. Jaringan penunjang ini terdapat lemak, otot, sehingga akan membantu memberikan bentuk dan menunjang dari payudara. Dan juga payudara kita melekat pada dinding dada atau dinding torak. Ini saya gambarkan dinding dadanya. Karena payudara kita ini terdiri dari jaringan lemak, banyak sekali jaringan lemak atau kita sebut dengan adiposa. Nah, jaringan lemak inilah yang nantinya akan menentukan perbedaan ukuran payudara wanita itu satu dengan lainnya. Selain itu, jaringan lemak ini memberikan konsistensi yang lembut pada payudara. Selanjutnya di bagian depan ada yang disebut dengan areola atau area yang lebih gelap. Nah, areola ini dia adalah bagian yang gelap, yang lebih gelap yang mengelilingi dari daerah puting susu. Alasan keberadaan areola itu adalah karena bayi baru lahir itu tidak bisa melihat dengan sempurna. Jadi dia membutuhkan hanya bisa membedakan antara yang lebih gelap dan lebih terang saja. Nah, area areola ini sangat membantu sekali untuk bayi menemukan sumber nutrisi makanannya. Selain itu juga bau dari areola ini sangat familiar dengan bayi karena baunya seperti bau air ketuban, sehingga membuat bayi merasa lebih nyaman untuk berada di sekitar payudara mams. Selanjutnya, yang membedakan antara payudara laki-laki dan payudara perempuan itu adalah kelenjar susu. Kita akan gambarkan kelenjar susu di sini ya. Nah, kelenjar susu itu dia terdiri dari alveolus atau bagian terkecil dari tempat yang produksi ASI. Bagian ini, satu unit kecil ini disebut dengan alveolus. Satu ini dia memproduksi ASI loh, mams. Dan ternyata alveolus itu banyak sekali dan berkumpul menjadi satu di sini. Karena banyak sekali. Itulah kenapa tidak ada alasan bahwa ASI itu sedikit. Karena setiap payudara mams itu sama, hanya bagaimana mams bisa mengoptimalkan pengeluarannya. Nah, satu unit terkecil ini disebut alveolus, tempat untuk memproduksi ASI. Dan gabungan-gabungan dari beberapa alveolus ini disebut dengan lobulus. Jadi banyak ya mams. Kemudian ASI ini ada bantuan dia. Ada yang membantu untuk dia bisa mengeluarkan ASI-ASI ini yang kita sebut dengan myoepithelial cell.
Nah, myoepithelial cell ini dia memiliki kemampuan untuk berkontraksi, sehingga mendorong pengeluaran ASI. Selanjutnya, satu unit terkecil ini disebut alveolus, kemudian gabungannya ini menjadi disebut dengan lobulus, dan mams bayangkan bahwa lobulus-lobulus ini sangat banyak sekali. Kita gambarkan pada payudara manusia. Alveolus itu banyak sekali, kantong-kantong produksi ASI itu banyak sekali, Nah, kemudian dalam lobulus ini dia menjadi unit yang lebih kita perkecil lagi. Ternyata ukurannya hanya seperti ini, hanya kecil sekali, tapi khasiatnya luar biasa, karena dia bisa menghasilkan unit terkecil-kecil lagi yang bisa memproduksi ASI. Ini yang kita sebut tadi dengan lobus, Kalau ini tadi lobulus, gabungan paling kecilnya. Dan ternyata setiap lobus itu gabungan-gabungan dari semua lobulus dan alveolus itu memiliki ada sekitar 12 sampai 20 lobus dalam payudara manusia, payudara wanita. Sehingga mari kita optimalkan dalam mengoptimalkan pengeluaran ASI-nya. Karena ini banyak sekali. Dan bagaimana sih cara pengeluaran ASI itu sendiri bisa keluar ke dalam puting? Karena harus tahu bahwa di dalam payudara kita terdapat saluran-saluran. Terdapat saluran-saluran yang untuk mengalirkan ASI dari pabriknya keluar. Salurannya itu gak hanya satu, tapi banyak sekali saluran-salurannya. Makanya harus rileks, harus nyaman, sehingga kita bisa mengoptimalkan pengeluaran ASI tadi dari pabrik ASI-nya keluar. Ini lobulus tadi ya, Jadi maha dahsyat sekali ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena telah menjamin nikmatnya setiap umat manusia. Tinggal kita berusaha bagaimana cara mengoptimalkan pengeluarannya. Saluran ini kita sebut dengan ductus lactiferus. Jadi, jika saya ulangi lagi ceritanya, setiap unit terkecil ini dari tempat produksi ASI yang paling terkecil dari alveolus, dia jika bersatu digabungkan alveolus lainnya menjadi lobus. Kemudian, lobus ini sangat banyak sekali lobulus ini. Setiap lobulus ini akan bergerombol ya, Akan bergerombol seperti ini. Bergerombol kecil. Nah, ketika dia kecil seperti ini, setelah diperbesar dia akan seperti ini, Nih, ini adalah gerombolan-gerombolan dari lobulus dan alveolus tadi. Nah, untuk bisa dikeluarkan susu tersebut, air susu tersebut dibantu oleh myoepithelial cell, membantu mengkontraksi, mengeluarkan dari air susu tersebut. Dialirkan, kemudian akan dialirkan dari sini, dialirkan ke saluran-saluran. Nah,
Selanjutnya akan keluarlah ASI itu mengalir. Oke, Mams. Ini ASI yang mengalir.